Oke, itu dia. Berarti sekarang waktunya Kingdom dan juga Aura Fems. Kita mau dengar bagaimana suara kalian berada di EPL Arena. Wow, ramainya. Tapi ini dia game yang pertama untuk match ketiga di hari ketiga pastinya. Tapi nampaknya di arah bottom lane, Aran terkena poke. Yap, Aran harus mengeluarkan flickernya dengan dua orang sekaligus. Satu hit terakhir dikejar. Banana dengan satu flicker yang sangat luar biasa. Hilang Aran. What a surprise move dari Banana yang langsung flicker dan kalkulasi yang matang juga sehingga first blood berhasil untuk diciptakan oleh RRQ. Dan bagaimana kita bisa lihat juga farming speed dari Martis. Apakah ini bisa disamakan oleh Van? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah samakan, ini sebenarnya jujur agak berat untuk disamakan. Tapi Tapi Samo satu hit terakhir ada flicker pula Samo. Masih berhasil selamat Samo. Memancing Naomi. Udah ada satu flicker pula yang udah dia keluarkan. Ini Naomi juga bener-bener agresif ya. Apalagi pakai skin Chow terbaru. Skin M4 nih. Kalau kata KB itu another skin fakta kan. fakta. Tapi untuk segi pemilihan talent emblemnya ternyata memang dengan attack speed pilih ke arah agility dulu, dan juga firmness dulu ya. Cuma satu hal yang ini aku bilang ada perbedaan untuk dari segi Fredrin ya, yang biasanya Quantum Charge atau mungkin Conclusive Blast dari Fredrin. Untuk di game kali ini Van itu ngebawa ke arah Brave Match. Jadi yang dicari adalah dari segi spell fam power, bukan spell fam sih, tapi lebih ke arah regenerasi HP powernya. Begitupun juga dengan adanya Khalid. Oke. Ini Khalidnya juga udah mulai tertekan. Dimana udah mendapatkan satu kali kematian. Harusnya ini bakal bisa memotong nantinya jalur rotasi. Tapi kita bisa lihat bagaimana Van sudah set up menuju ke arah Turtle yang pertama. Oke, ada dua orang dari masing-masing tim di area Turtle. Van mencoba untuk ke Banan, tapi Banan akan hadir untuk bisa memberikan gangguan, tapi langsung ditendang begitu saja. Hanya untuk sekarang Van, walaupun ditendang, walaupun dijauhkan, tetap bisa mendapatkan Turtle dan Naomi mendapatkan ganjarannya, tapi pertempuran masih terus berlanjut. Samo masuk, ada barir dikeluarkan pula. Akankah Power of Nature-nya memberikan gangguan? Kan untuk sekarang Banana berusaha untuk bisa mengkusir. Real World Manipulation langsung dikeluarkan, tapi dibalaskan dengan satu lagi Banana Strike. Banana dilajapkan pula. Mereka semua masih beradu di tersebut. Purple Bomb-nya sekarang menjadi pilik dari Van. Yap, ini perbedaan levelnya 2. Membuat dari Versik pun ini cukup sulit dan bahkan dia nggak buka adanya satu buah retribution, tapi Clay. Wow, Clay-nya satu hit terakhir dan Clay masih berhasil selamat dan amazing move. Move yang luar biasa dari Clay. Yap, dan ini Aura Fire. Hampir saja. Hampir. Tipis-tipis, gak panik. Tapi Aura Fire ini dengan adanya satu kontes di arah Turtle, dapetin pick off tambahan, invasi jungle, membuat akhirnya mereka unggul. Dan bagaimana speed farm dari Versik ini udah mulai di tone down ya? Iya, untuk dari speed farming udah mulai di tone down, tapi lihat bagaimana Versik masih bisa manage untuk nggak terlalu menjauhkan perbedaan level dari dia dan juga Van. Beda cuma satu level untuk sekarang, walaupun sekarang kondisinya Turtle tuh sebenarnya udah ada di tangan dari Aura Fire. Namun aku harus tekankan, rotasi yang didapatkan ataupun dilakukan dari Aura Fire ini dari tadi cukup brutal. Apalagi dengan adanya Samo HT yang menggunakan focusing mark, membuat damage di arah early game bagi Aura Fire makin besar lagi. Tapi sekarang Aran di bagian bawah masih cukup pede. Dia juga masih memiliki satu defense guard, tapi tempatnya berbeda. Clay, entah bagaimana caranya mereka bisa sampai di sini. Dan Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini agresif banget ya Van dan Samo HT. Memimpin adanya agresivitas yang akhirnya ngebuat Clay pun ini yang bertahan di dalam satu buah inner dan juga base turretnya pun dikejar habis-habisan. Iya, dan bahkan ini udah ngebuka space banget untuk teman-teman dari Aura Fire lagi dan lagi mengambil ke arah Turtle yang kedua. Apakah masih bisa diambil? Menurutku masih bisa, tapi agak sulit untuk diambil oleh RRQ. Oke, itu dia. Satu Turtle lagi menjadi milik dari Aura. Dua Turtle sejauh ini. Yap, dan terlihat juga ya bagaimana adanya keys to victory tadi yang sempat kita bahas bahwa RRQ harus bisa dapetin space untuk kontes objektif di arah Turtle. Dan dua Turtle ini ngebuat snowballing effect dari Aura Fire harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Dan RRQ harus bisa keep up. Waduh, di bawah Aran masih cukup tebal. Quicksand Guard masih ada. Masih terlalu lama pertempuran ini bisa terjadi, tapi Banana harus pergi dari area tersebut karena sudah tidak kondusif lagi keadaannya. Ini Banana juga agresif banget ya. Dia berani banget untuk langsung motong dan bahkan beradu damage, tapi dia nampaknya di area top lane. Waduh,
Ini tapi Persik luar biasa loh. Walaupun tadi tertinggal 2 level, tapi Yap. coba lihat sekarang. Persik bisa menyamakan level. Karena dari basic hero-nya juga dia punya attack speed yang Ya. cepat ya. Itu dia yang ngebuat akhirnya early game potential untuk dari jungling begitu cepatnya bagi Martis. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya aku melihat Finn dengan gift-nya untuk di game kali ini. Itu tuh dari tadi masih banyak banget poking damage-nya. Karena ya balik lagi. Aura Fire menurutku ini bakalan membuat tim fight yang besar kalau udah ada engagement dari Samo HT. Baru gue buka real world manipulation untuk menghindari adanya skill yang terbuang sia-sia. Belum begitu berasa. Damage dari Rena Rapatinya. Dan sebenarnya dari kedua belah gold laner ini masih belum tersentuh sama sekali ya. Belum ikut team fight karena masih anteng-anteng aja nih dari kedua belah gold laner. Tapi Samo HT Samoate, Power of Nether masih ada, masih santuy. Barir dikeluarkan, akan ke Wild Charge tidak. Karena masih ada Sunpo yang bisa dikeluarkan pula oleh Naomi. bisa nembus tembok. Betul. Tapi nampaknya di arah top lane bakal coba untuk dipaksa nih. Oke, Naomi harus bisa berhati-hati. Tapi Wild Charge di bagian belakang akan counter sekarang. Ada satu reward manipulation lagi, terjebak sudah. Skylar belum lagi untuk sekarang double kill berhasil didapatkan oleh Kabuki. Yap, dan itu adalah sebuah inisiasi yang begitu baik. Bagaimana efek tahunnya? Yap, ini dia Persik. Satu win terakhirnya kembali berhasil didapatkan oleh Van. Pertempuran yang memang diciptakan oleh Aura Fire, 6-1 point kill. Ini 3 pemain dari RRQ yang berhasil dihilangkan. Outer top turretnya hancur. Aura Fire. Mereka bermain secara objektif dan bagaimana RRQ menanggulangi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi rotasinya, RRQ itu punya rotasi yang mirip-mirip dengan Aura Fire. Mereka punya power grafik yang juga mirip dengan Aura Fire, apalagi untuk di arah early game-nya. Bedanya adalah rotasi dari Aura Fire, sekalinya mereka udah ngedapetin snowball mereka, dapetin 2 turtle. Lihat bagaimana untuk di arah gold lane-nya, sekalinya dihambat langsung dihabis total. Waduh, ini antara Naomi dan juga Samoate ya, sama-sama ingin mencari informasi. Yap. Tapi sekarang sejauh ini Samo masih berhasil untuk bisa mempertahankan areanya. Wow, 88% berbanding 12%. Ya, ini audience prediction ya. Tapi kalau untuk melihat dari Aura Fire, mereka banyak banget inisiator. Ada Quicksand Guard, ada Raging Sandstorm juga, bahkan ada satu buah Wild Charge. Yap, Yang damage-nya bisa besar. Waduh. Dan Naomi-nya single target. Naomi udah mengeluarkan satu Way of Dragon ya, berarti akan ada informasi yang bisa didapatkan di tempat yang berbeda. Samo masih cukup pede, masih cukup tebal. Van bersiap untuk bisa mengamankan pula ke arah purple buff-nya. Clay hanya bisa melihat dari kejauhan. Feather Eye Strike bisa dikeluarkan pula, tapi purple buff akankah dipertahankan? Tidak, karena mereka hanya bisa melihat saja. Dan ini adalah power pick juga dari Fredrin-nya Van. Ya. Bagaimana performanya begitu gemilang di season yang 11 dengan Fredrin powernya. Dan ya, ini menjadi sebuah objektif lagi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. RRQ sulit untuk bisa menahan purple buff yang dicuri terus-menerus. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi perbedaan dari gap goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Tapi yang memenangkan pertandingan ini adalah lihat bagaimana Van dengan agresifnya maju sendirian. Oke, itu dia Van-nya. Masuk lewat belakang. Ada Way of Dragon, tapi sekarang Wild Charge cepat puspakan. Dan hilanglah sudah Clay. Harus mengeluarkan satu wings by wing, di mana sekarang mereka harus merelakan lagi outer turret mid-nya. 8-1, 6.800 gold lead yang dipegang oleh Aura Fire. Bahkan RRQ mereka cukup sulit untuk bertahan karena backline-nya ini ternyata teracak-acak. Terbukan oleh Aran, tapi oleh Van. Ya, itu sebenarnya diawali dari robekan kecil yang didapatkan dari Samo HT melakukan invasi ke arah early game dengan cukup agresif walaupun nggak mendapatkan banyak point kill ataupun bahkan nggak dapetin assist untuk di arah early game-nya. Tapi setidaknya itu jadi informasi bagi Aura Fire yang dimana akhirnya men-trigger pergerakan dari Van untuk berani maju ke depan sana. Apalagi dengan ia menggunakan ke arah Brave Smite ditambah dengan banyak sisi untuk stun. Karena teman-teman dari RRQ, dia cukup pede dengan HP yang dia miliki untuk melakukan engagement terhadap RRQ. Oke, Aran memancing psikologis di atas. Berderet pemain dari RRQ guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari outer turretnya. Tapi ternyata masih ada penjagaan oleh Samo dan juga Aran. Tapi di bawah tidak penjagaan sama sekali. Informasi didapatkan, inner turret ditumbangkan, purple buff diambil juga. Dan ini kerugian yang sangat-sangat banyak untuk RRQ karena mereka coba untuk komit ke arah outer top turretnya, namun nggak berhasil. Masalahnya adalah kalau kita ngeliat untuk dari segi gold gapnya, ini sudah menyentuh hampir ke angka 1000 gold difference per menit. Waduh, ini 32.000 berbanding 23.000, jauh banget itu jaraknya.
Belum lagi ini baru menit ke-10. Ini udah owning parah nih Aura. 4 level loh, perbedaan dari jungle-nya pun ini akan membuat dari Araki pun sulit untuk memaksa adanya kontes. Dan Oke. Lord bakal dikawal di arah top lane. Ini dia Lordnya siap untuk masuk. Tapi Federal Strike dikeluarkan pula Aran. Masih pede karena damage yang dikeluarkan oleh Clay masih belum begitu berasa ke arah tubuhnya. Yap, dan inner turret pun udah mulai berontokan dan RRQ. Walaupun sebenarnya mereka punya defensive high ground ya. Dari Beatrix dan juga Varsha, apakah cukup? Sebenarnya kalau ngomong cukup masih nggak cukup sih. Waduh ini dia Persik mundur tapi Samo udah terlanjur masuk ke bagian dalam. Satu base turretnya berhasil dihancurkan. Naomi gagal untuk melakukan flanking dan mendapatkan satu orang. Yap, tadi udah ada konsil juga yang dibuka. Tapi tidak ada inisiasi mencoba untuk disengage lagi dan lagi. Dan RRQ mereka masih memutar strategi bagaimana melakukan defense karena Aura Fire. Mereka terlalu snowballing. Waduh Federal Strike yang dikeluarkan pula tapi Pan coba lihat masih pede berdiri di tersebut. Barir menggagalkan Federal Strike ya. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi itemnya ada satu alasan kenapa RRQ juga agak sulit ya untuk bisa membalaskan power dari Aura. Beatrix untuk di game kali ini udah dapetin Blade of Despair dan juga ada item defense untuk Steel Lake Blades. Tapi sisanya ini masih belum item yang jadi gitu loh. Bandingkan dengan Brody yang udah dapetin 4 item jadi untuk sekarang yang ngebuat dia powerful banget. Oke, Pannya ada satu Benetres dikeluarkan pula. Akankah base turretnya hancur? Masih belum. Masih bisa dipertahankan sekarang. Malefic Roar dimilikin oleh Skylar. Tapi walaupun memang masih bisa defense ya. Ya. Mengingat itu juga tadi Lord yang pertama. Tapi base turret udah hancur. Iya. Ini yang ngebuat sepertinya ya Aura Fire ini udah tinggal kiting aja. Kiting dalam artian apa? Kiting untuk mancing teman-teman dari RRQ keluar dari base mereka. Karena untuk 3 menit yang berlalu, aku merhatiin bahwa RRQ ini bener-bener ngambil sanctuary banget di dalam base mereka. Karena mereka tahu bahwa damage paling sakit dari Aura Fire, ini Kabuki udah dapetin 4 kill. Itemnya udah 4 jadi dan bahkan Waduh, Fun. kena lagi Susah kan. banget untuk ditumbangin. Orange buff-nya diambil lagi atas Retribution yang memang dimenangkan oleh Pan karena udah mentok level 15. Poin Retribution-nya jauh lebih besar. Dan Versika juga mungkin ragu-ragu ya mau ngeluarin Retribution karena mengingat sesaat lagi Lord yang ter-enhance akan muncul. Tapi bagaimana? Dari Banana masih coba untuk cari informasi terlebih dahulu. Mau coba untuk nyulik backline-nya pun sulit ya. Karena ini perbedaan atributnya udah terlalu timpang. Jauh, iya. Karena nggak ada satu turret pun yang hancur dari Aura Fire. Karena balik lagi kita ngelihat bahwa untuk sekarang frontliner aja ini semuanya ditekankan ke arah Versik gitu loh. Banana mostly jadi damage. Begitupun juga dengan Naomi yang sebenarnya niatnya adalah untuk hanya menculik saja. Nggak bisa menjadi sustain hero untuk menjadi defender di arah frontline bagi teman-teman dari RRQ. Melainkan di lain sisi kita bisa melihat bahwa ini secara nggak langsung ada 3 frontliner dari Aura Fire. Ada Grove, ada Fredrin, bahkan Aran pun yang menggunakan Halid. Walaupun tadi dari segi emblemnya bukan ngambil ke arah tank, itu bisa dihitung sebagai salah satu tanker loh. Bahkan inisiator juga ya. Ya. Yang cukup mengerikan pasti dengan area of effect yang besar. Dan menunggu, mengawali juga dari Lord yang sudah muncul di arah top lane. Invasi jungle terus terjadi dan RRQ masih kesulitan untuk dapetin celah untuk bisa keep up. Ini kalau sampai Kabukinya juga pakai Grand Dragon Spear ya udah paling enak banget juga seperti tadi match yang pertama ya. Ya, kita lihat dari Kadera bagus banget pula Konsil. movement speednya. Namun untuk sekarang ada lagi penetrasi dikeluarkan. Wave miner menghilang. Sementara untuk Banana berusaha untuk bisa menghilangkan pula satu wave miner tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Mereka semuanya masih berfokus untuk bisa melawan beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi Lordnya dibiarin begitu saja. Aran akan lompat dengan satu ranking Sandstorm karena Aran masih mencari celah. Samo ada di bagian belakang. Scene-nya terlalu jauh tapi ada flanking yang sepertinya ketahuan sejauh ini. Yap, dan walaupun memang Lordnya masih bisa di defense. RRQ coba untuk fokus ke arah mid dan juga bottomnya. Tapi Aura Fire, mereka tidak gentar. Ini ada penetrasi lagi loh dikeluarkan. Coba lihat, kalau kita lihat dari minimap, pergerakan Naomi belum mendapatkan siapapun. Malah tuh sekarang dia udah bertemu langsung dengan Sin. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Ada versi yang masih ada di dalam dari area pertahanan sendiri. Dan Fan mundur kembali. Banana berusaha untuk mengantarkan damage-nya. Ada Immortal di dalam tubuh dari Fan yang masih cukup tebal. Tapi Fan masih ingin lebih. Dan Aura ini diam-diam mematikan ya. Mereka nggak yang terlalu maksa, Yap. tapi satu persatu ini dirontokin habis-habisan. Sekarang di bagian bawah, coba lihat. Wave Minion hadir kembali. Mereka ingin mendapatkan satu best star terakhir. Dan Real War Manipulation dikeluarkan pula. Persik masih berhasil kabur dengan satu lagi.
Pergerakan yang dia miliki Mortal Coil menyelamatkan tubuhnya. Pelan-pelan, aura fire-nya pelan-pelan setup dulu. Gak mau yang maksa tapi satu persatu hancur. Dan ini ngebuat dari RRQ juga minim lagi dari segi space untuk bisa farmingnya bahkan. Bahkan kalau aku ngelihat ya, yang menjadi power potensial untuk RRQ bisa kembalikan lagi power mereka, ini ada di tangan Clay sebenarnya. Tapi 021 dari segi KDA-nya ini masih belum cukup banget. Oh. Jadi winning condition seperti apa yang harusnya RRQ bisa miliki nih? Aku mikirnya Naomi itu bisa sebenarnya ngecuri salah satu player dari Aura Fire. Karena Kabuki atau Fan aja, itu udah cukup banget untuk bisa nambahin sedikit gol tambahan bagi RRQ. Jadi pelan-pelan harus pick off dulu ya, Iya. bermain sabar. Tapi bagaimana bisa coba untuk pick off? Karena bahkan space untuk dapetin pick off tersebut aja ditutup abis-abisan. Ini hampir 2/3 mapnya Ya. dipegang sama Aura Fire. Itu dia yang ngebuat Aura Fire menurutku jadi cermat banget untuk di game kali ini. Bahkan gak cuma dari total Aura Fire aja, tapi kalau kita ngeliat ke arah scene-nya, dari tadi juga sebenarnya tuh masih memberikan sedikit space dengan Void Blast dan juga Void Crystal-nya, walaupun gak terlalu sering loh keluarinnya. Wow. Ini mau kontes kah? Sepertinya mereka udah siap untuk melawan kontes ya, karena Skylar sendiri udah level 15. Aran? Dan juga Aran di tempat yang berbeda. Ada satu penetrasi dikeluarkan Aran. Berhasil dilejapkan tapi di tempat yang lain. Versiknya satu hit terakhir, Versik bisa bertahan. Karena Ton dapat Pepori. Lejaplah sudah Versik tapi pertempuran masih terus berlanjut di mana Clay juga menjadi korban. Ada flicker ke bagian depan, Sinyal coba langsung mengeluarkan satu reward dari Skylar. Power of Death terjadi langsung digagalkan dengan satu WON. Tapi Monster Kill berhasil dilangkap pula. Naomi mau pergi ke arah mana? Akankah Naomi diberikan untuk pulang? Karena untuk sekarang Toh dapat Pepori Japa buat sebuah tendangan yang begitu buruk. Dan dua wave minion harus dihadang oleh Bandana. Akankah Bandana bisa karena tidak? Game pertama untuk Aura. Wow, Aura Fire benar-benar